5 film-film horor Indonesia yang teman-teman kepo sudah bisa nikmati di aplikasi Netflix. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman kepo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Film pertama ada Qorin, berkisah tentang Jarah yang diperankan oleh Julfa Maharani, siswi tingkat 3 sekolah asrama Radiatul Jannah, selalu menjadi siswi teladan yang memiliki segudang prestasi di sekolah. Zahra rela meniruti apapun perintah Ustadz Jailani yang diperankan oleh Omar Daniel, gurunya, demi mendapatkan nilai termasuk tugas untuk menjadi seorang siswi baru yang terkenal nakal bernama Yolanda, dan tugas mengajak para siswi melakukan ritual Qorin. Setelah menjalani kedua tugas itu, Zahra mulai mendapatkan teror dan hal-hal mistis. Zahra dan para siswi lainnya yang melakukan ritual memanggil Qorin mulai dihantui sosok jin yang menyerupai diri mereka masing-masing. Kedatangan jin Qorin membuat mereka melakukan perbuatan dosa yang tak terbayangkan, dan kehidupan mereka pun mulai diambil alih oleh jin Qorin. Film kedua ada Malam Para Jahanam. Randy Martin dan Siska pergi ke sebuah desa terpencil bernama Winongo di pelosok Jawa. Mereka ke sana untuk menghadiri pemakaman kakek Randy. Namun mereka justru disambut dengan berbagai kejadian mengerikan yang melibatkan roh-roh jahat. Ia terus-menerus diteror selama 3 hari 3 malam. Bersama-sama Randy dan teman-temannya berusaha mengungkap misteri di balik gangguan mistis yang mereka alami. Rupanya semua kejadian mengerikan itu berkaitan dengan masa lalu kelam desa Winongo di tahun 1965. Desa Winongo menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang terjadi di tengah kerusuhan politik pada masa itu. Tragedi berdarah tersebut ternyata berkaitan erat dengan sejarah keluarga Randy. Film ketiga ada Bayi Ajaib yang dirilis pada tahun 2023. Alkisah Qosim menjadi kaya mendadak setelah menemukan permata di sungai desa Hirup Bagja. Qosim pun segera menikahi Laras dan hidup makmur sebagai juragan tanah. Pada saat anak mereka lahir, Didi jiwanya ternyata sudah dirasuki oleh arwah Albert Dominic yang haus darah dan meneror warga desa. Qosim pun berusaha menutupi kenyataan ini karena dia sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa yang baru. Qosim juga harus bisa mengalahkan Soleh yang sudah mendapatkan simpati dari warga desa. Akan tetapi saat arwah itu berbalik mengancam kehidupan keluarganya, Qosim memutuskan untuk membebaskan Didi dan jeratan pengaruh Albert Dominic. Untuk itu Qosim harus berhadapan dengan Dorman, dukun hitam yang ingin membalaskan dendam kakek buyutnya pada orang-orang yang telah menghancurkan kehidupannya. Selanjutnya ada film Pengabdi Setan. Pengabdi Setan menceritakan tentang keluarga Rini yang diperankan oleh Tara Basro dan 2 adiknya yang sedang kesulitan mencari uang untuk pengobatan ibunya. Mawarni yang diperankan oleh Ayu Laksmi, sang ibu yang merupakan mantan penyanyi terkenal, menderita penyakit berat dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Keluarga Rini pun terpaksa menjual rumah mereka di kota dan pindah ke rumah nenek mereka di desa. Selama sakit, Mawarni hanya bisa berbaring di atas kasur dan membunyikan lonceng untuk meminta bantuan suami atau anak-anaknya. Hingga akhirnya Mawarni meninggal setelah berjuang untuk sembuh selama 3,5 tahun. Sempat tinggal sang ibu, sang ayah Fahri yang diperankan oleh Bron Palarai pergi ke kota untuk mencari nafkah. Sementara di rumah tersebut, seluruh anggota keluarga Rini mulai diganggu hal-hal mistis. Gangguan mistis tersebut membuat nenek mereka Rahma Saida yang diperankan oleh Eli Delutan tewas tercubur di sumur. Rini dan kedua adiknya pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka. Kelima ada Asih Puspita yang diperankan oleh Citra Kirana dan Andi yang diperankan oleh Darius Sinathrya adalah pasangan muda yang tengah menanti kehadiran buah hati mereka. Memasuki bulan ke-8 kehamilannya, bayi yang dikandung Puspita lahir. Hal ini pun membuatnya sedikit khawatir. Bidan Sekar yang diperankan oleh Jenar Maesa Ayu berusaha menenangkan Puspita meski kemudian ia berpesan agar sang ibu lebih waspada untuk 40 hari ke depan.
Asi yang diperankan oleh Sharifah Danis tewas bunuh diri setelah membunuh anaknya sendiri. Rumor menyatakan hantu Asi kerap mengganggu anak-anak kecil yang ia temui. Benar saja, tak berselang lama Puspita mulai menerima teror dari Asi. Hal ini bermula dari sisir yang ia temukan dekat tempat tidur putrinya Amelia. Meski menerima aduan dari sang istri, Andi tidak mempercayai rumor itu. Hingga suatu hari ia melihat Asi dengan mata kepalanya sendiri. Pada hari naas itu, Andi melihat sang hantu sedang memakan ari-ari Amelia di halaman belakang rumahnya. Puspita memohon agar suaminya mau meminta bantuan Abah yang diperankan oleh Alex Abad untuk mengisi hantu Asi. Saat itulah cerita tentang kehidupan Asi mulai terkuak. Tragedi yang menimpa perempuan malang tersebut membuat arwahnya tidak tenang. Nah, teman-teman Kevo, itulah kelima rekomendasi film horor yang teman-teman Kevo sudah bisa nikmati. Terima kasih sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi kali ini. Yuk support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.